Halo semuanya, selamat datang di channel Tesun. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini rilis pada Januari tahun 2022. Ho-oh tenan. Tapi kalau nanti kalian penasaran dan ingin menonton filmnya, istilah kata, gue saranin sediain tisu dan juga menontonnya memakai headset, karena ibarat kata di film ini begitu banyak adegan permantapan yang begitu aduhai pastinya. Ho-oh tenan guys, orang ngapusi. Nah, ibarat kata, film Sisiklo ini secara singkat bercerita tentang seorang driver antar makanan gitu guys. Ia begitu beruntung bisa menikmati kemantapan seorang wanita simpanan bos mafia tajir. Kadang-kadang ente. Gimana guys? Tentunya kalian penasaran kan? Ho-oh tenan, tapi sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa like dan subscribe-nya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ringo yang terlihat sedang sibuk mengambil orderan di sebuah kafe. Si Ringo ini juga tinggal bersama istrinya yang sedang hamil di sebuah rumah sederhana gitu guys. Ho-oh tenan, istilah kata, pada malam itu juga, istri Ringo ini sedang ngidam makanan yang enak, sedangkan makanan yang dibawa Ringo ini tidak disukai oleh istrinya yang sedang ngidam itu, dikarenakan makanan tersebut terlalu pedas dan bau. Alhasil ia saat melaksanakan ritual mata mantap, sang istri tidak begitu bersemangat terhadap Ringo. Istilah kata, mulut si Ringo ini bau, yang membuat sang istri tidak bergairah untuk bermantap-mantap, dan di saat permantapan itu berlangsung, secara sepihak istri Ringo menghentikan aktivitas bercocok tanamnya, sehingga membuat Ringo begitu frustasi. Ibarat kata si otongnya sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya, tetapi tidak bisa termantapkan oleh istrinya. Sehingga ia pun menuntaskan dengan cara melakukan senam 5 jari. Ho-oh tenan. Di pagi harinya, tampak Ringo pamit kepada istrinya. Hari itu ia hendak menghadiri wawancara sebagai kurir di tempat baru. Istilah kata, ia berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan juga menghasilkan uang yang lebih banyak tentunya. Lalu singkat cerita si Ringo ini diterima di tempat tersebut. Perusahaan barunya itu bernama Siklo, dan disinilah awal mula permantapan Ringo dimulai guys. Ho-oh tenan, dan ia diberikan baju dinasnya sebagai kurir makanan yang baru. Mendengar kabar Ringo bekerja di tempat baru, tentu saja teman-teman Ringo meminta untuk ditraktir makan. Kemudian si Ringo ini mentraktir teman-temannya itu dengan cara membayar orderan palsu yang sedang menimpa oleh salah seorang kurir makanan teman mereka. Istilah kata, wah baik juga nih si Ringo. Ho-oh tenan. Ano flavornya? Di malam harinya, di saat Ringo mengantarkan makanan di rumah mewah, ia malah diusir ketika ia meminta foto tanda ia telah berhasil mengantar makanan tersebut. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan adegan yang begitu mantap dan yahut sekali, di mana seorang ketua geng mafia yang berkedok sebagai pendeta bernama Boy. Istilah kata, Boy sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan istrinya yang begitu cantik plus aduhai. Pokoknya adegan ini sangat mantap sekali guys. Ho-oh tenan, orang ngapusi iki. Di malam itu juga, si bos mafia yang bernama Boy ini sedang berulang tahun. Setelah bermantap-mantap dengan sang istri, ia beserta sang istri pun langsung menyambut tamu undangan yang datang di pesta tersebut. Istilah kata, setelah memberikan kata sambutan, salah seorang anak buah Boy membisikkan bahwa ayah si Boy ini tidak mau keluar untuk menyambut tamu yang hadir, setelah mempersilahkan para tamunya untuk menyantap hidangan yang tersedia. Kemudian Boy pun pergi menemui ayahnya. Sementara itu, ternyata ayah si Boy ini sedang dibuat ho-oh tenan dan enak-enak oleh salah seorang pembantunya. Haduh mantap kek. Lalu si Boy pergi ke ruangan ayahnya. Ia menanyakan kenapa ayahnya tidak mau pergi keluar menemui tamu undangannya. Namun, ayah Boy ini yang berprofesi sebagai pendiri sebuah komunitas yang religius itu begitu gerah, karena melihat Boy yang memimpin ajaran tersebut dengan seenaknya. Istilah kata, ayah si Boy ini adalah pendiri sebuah komunitas di sebuah gereja gitu guys. Ibarat kata, ajaran religius tersebut udah diwariskan kepada si Boy guys.
Kemudian ayah si Boy juga berpesan agar si Boy ini menghentikan perselingkuhannya dengan wanita lain. Karena kalau ketahuan oleh pengikutnya, maka pengikutnya tidak akan mempercayainya lagi. Namun, istilah kata, si Boy ini berdalih bahwa ia begitu lihai dalam berkhotbah, makanya ia begitu yakin para pengikutnya tidak akan meninggalkannya. Di suatu hari, tiba-tiba terlihat ada dua buah mobil yang sedang bersenggolan. Di dalam mobil tersebut, ternyata dikemudikan oleh seorang wanita cantik yang bernama Samara. Ia sedang dimarah-marahi oleh seorang pria yang tidak terima mobilnya disenggol olehnya. Gara-gara si Samara inilah sehingga mobilnya menjadi rusak. Lalu terlihat Ringo yang melerai pria tersebut. Ketika si pria itu akan memukul Samara, Ringo terlebih dulu memukul pria tersebut. Beruntunglah anak buah si Boy yang sedang menjaga Samara dengan sigap mengusir pria tersebut. Sebelum pergi, terlihat si Samara ini memperhatikan Ringo yang juga pergi dari tempat tersebut. Kemudian scene pun langsung berganti di mana si Boy yang sedang berenang dihampiri oleh istrinya. Ketika istrinya masuk ke dalam kolam renang, si Boy malah berkata kepada istrinya bahwa ia tidak boleh ke sini. Karena sebentar lagi akan ada tamu yang hadir menjumpai dirinya. Sang istri yang sudah sangat sange itu malah tidak mengindahkan perkataan si Boy. Istilah kata, ia justru langsung saja nyosor ke otongnya si Boy di dalam air. Waduh basah dong. Ho tenan. Tak lama kemudian tamu si Boy pun datang. Tentu saja si Boy dibuat gagal fokus. Satu sisi ia sedang berbicara dengan tamunya. Di sisi lain ia sedang menahan kemantapan yang diservis langsung oleh istrinya. Ibarat kata, lalu si Boy ini menyuruh tamunya tersebut untuk menunggu di dalam rumah. Setelah tamunya pergi, si Boy sedikit kesal dengan sang istri, karena melakukan hal itu di momen yang tidak tepat. Aduh Boy, ho tenan. Di malam harinya, terlihat adegan di mana si Boy sedang memimpin pengikutnya untuk berdoa. Sedangkan di sisi lain, anak buah si Boy ditugaskan untuk mencari si pria yang menabrak Samara tadi dan langsung menghabisinya. Keesokan harinya, Ringo yang sedang mengantarkan orderan ke rumah mewah yang ternyata itu adalah rumah Samara. Dengan cermat si Ringo ini memperhatikan kemantapan tubuh Samara yang begitu aduhai. Kemudian Samara mempersilahkan Ringo untuk masuk ke dalam rumah. Karena ia akan mengambil uang di dalam untuk membayar pesanannya. Kesempatan nih Ringo, ho tenan. Selanjutnya di malam harinya, si Boy datang menemui Samara di kediamannya. Ia dihidangkan dengan makanan yang begitu lezat oleh Samara. Tidak sampai di situ saja, Samara juga mengajak Boy dan melakukan tugasnya sebagai simpanan si Boy dengan begitu mantapnya. Wah pokoknya adegan ini mantap banget guys. Ho tenan. Namun, Samara dibuat kecewa di saat si Boy ini malah keluar duluan dengan alasan ia begitu lelah dengan segala aktivitasnya. Sementara itu, di rumah Ringo, tampak terlihat Ringo dan istrinya sedang mandi bersama. Tentu saja mereka juga melakukan adegan mantap-mantap di dalam kamar mandi itu. Akan tetapi, di saat sedang melakukan pertempuran itu, si Ringo ini malah membayangkan wajah cantik dan tubuh bohai Samara, yang membuatnya menghentikan mantap-mantapnya dengan sang istri. Keesokan harinya, Ringo kembali mendapatkan orderan dari Samara. Tentu saja ia dengan cepat pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia melihat Samara yang begitu basah kuyup, sampai tampak kelihatan isi di dalam pakaian Samara. Ternyata si Samara ini sedang memperbaiki keran air di wastafelnya yang sedang rusak. Mendengar hal itu, Ringo menyarankan agar ia saja yang memperbaiki kerusakan tersebut. Dikarenakan ia ahli dalam segala bidang, setelah memperbaiki keran tersebut, Samara memberikan handuk serta baju ganti kepada Ringo. Sekaligus si Ringo ini mendapatkan pemandangan yang begitu aduhai. Ketika ia melihat Samara yang sedang berganti pakaian, setelah itu tampak mereka berdua sedang bersantai di ruang tamu. Saat itu Ringo meminjam HP Samara untuk menelpon istrinya. Ringo bercerita bahwa ia sudah memiliki seorang istri yang sekarang sedang ngidam.
Samara juga menceritakan bahwa ia saat ini adalah menjadi istri simpanan seseorang. Oleh karena itu ia bisa memiliki segalanya. Meski begitu ia juga sedikit terkekang dalam menjalani hidupnya, alias tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu obrolan mereka berhenti ketika hari sudah larut malam. Ketika Ringo pamit untuk pulang, ternyata di luar sudah ada anak buah si Boy yang memperhatikan mereka berdua dari luar rumah tersebut. Salamat sa pagtulong sa akin, ha. Singkat cerita, di saat itu si Boy yang telah selesai memberikan khotbahnya kepada jemaatnya, dan istilah kata, isi khotbah kali ini adalah mengenai permantapan. Ho'oh tenan, ia dibuat geram di mana anak buahnya melaporkan sesuatu kepada dirinya. Kadang-kadang ente. Ibarat kata, Sin pun langsung berganti di rumah Samara. Tampak ia sedang dipukuli oleh si Boy sampai babak belur gara-gara laporan dari anak buahnya tadi. Ho'oh tenan. Samara jatuh pingsan akibat dihajar oleh si Boy ini, kemudian Boy meninggalkan rumah itu bersama anak buahnya. Beruntung Ringo yang memperhatikan rumah Samara dari jauh langsung menolong Samara. Setelah dari rumah Samara, Boy yang mengira Samara telah tewas, kemudian menemui ayahnya untuk memberitahu bahwa dia telah membunuh Samara. Mendengar pengakuan dari Boy, istilah kata ayahnya pun menjadi murka. Ho'oh tenan, orang ngapusi. Esok harinya, terlihat Samara yang baru saja siuman dari pingsannya. Di situ ia bercerita kepada Ringo. Penyesalannya menjadi istri simpanan si Boy, sang mafia yang berkedok sebagai pendeta. Saat Ringo ingin melaporkan si Boy kepada polisi, Samara langsung melarang Ringo melakukan hal tersebut, dikarenakan si Boy ini memiliki orang di dalam kepolisian itu sendiri. Jadi sangat mustahil untuk melaporkan Boy kepada polisi. Setelah itu, Ringo dengan jantannya mencoba menguatkan hati Samara atas apa yang telah terjadi kepada dirinya. Karena terbawa suasana, akhirnya Ringo berhasil menjebol gawang milik Samara. Asik berhasil nih. Ho'oh tenan. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, Samara mengaku bahwa apa yang dilakukannya tadi serasa mendapatkan kemantapan yang sangat luar biasa. Seperti di saat pertama kali ia melakukannya. Di sisi lain, terlihat istri si Boy sedang menunggu seseorang. Ternyata yang ditunggunya itu adalah Rocky. Mereka ternyata di belakang si Boy telah berselingkuh. Namun adegan mantap-mantap di anak tangga tersebut sangat sebentar. Lantaran si Rocky ini masih terlalu cupu dalam urusan permantapan. Istilah kata, kamu harus banyak belajar dulu Rocky. Ho'oh tenan. Lalu sepulang dari situ, istri si Boy mendapati suaminya itu telah meninggal. Waduh, kok jadi membagongkan gini ya? Setelah itu Sin berpindah di kediaman si Boy yang sedang melangsungkan upacara meninggalnya si bos mafia itu. Dokter yang mengotopsi jenazah si Boy menyatakan bahwa si Boy ini benar-benar meninggal sendiri. Istilah kata, alias tidak disebabkan oleh tindakan orang lain, atau pembunuhan. Lalu barulah kita mengetahui kebenarannya, bahwa ayah si Boy lah yang merekayasa atas meninggalnya si Boy tersebut. Biro. Okay lang naman kami, Amang. Ia jugalah yang menjebak Ringo ketika ia diberi paket seseorang di depan gereja. Namun, Ringo dikonfirmasi telah menghilang dari peredaran. Istilah kata, paket yang ternyata berisi sejumlah uang tersebut berhasil dibawa kabur oleh si Ringo. Tentu saja ayah Boy begitu marah akan berita tersebut. Kemudian terlihat Ringo yang sedang mengajak Samara pergi dari rumahnya tersebut. Ia mengajak Samara pergi dan berkeliling jauh dari rumahnya. Lalu Rocky beserta anggota anak buahnya pergi menggeledah rumah Samara. Ia tidak mendapati Samara di sana, dan ia pastikan bahwa Samara telah dibawa kabur oleh Ringo. Di sisi lain, si Ringo mencoba untuk membantu Samara keluar dari masalah. Walaupun kini ia sedang dirundung masalah juga. Esok harinya, Ringo beserta Samara kembali melanjutkan perjalanannya. Istilah kata, tiba-tiba ia merasa telah dimata-matai oleh seseorang. Lalu mereka pun mampir ke sebuah danau kecil untuk sekedar berenang. Dan pastinya mereka berdua juga bermantap-mantap. Setelah berenang, Samara ditelepon oleh ayahnya Boy dengan memakai handphone milik ibunya. Ayahnya Boy berkata agar Samara datang dan juga membawa paket berisi sejumlah uang yang dibawa kabur oleh si Ringo. Saat Samara bertanya tentang hal tersebut, si Ringo langsung memukul kepala Samara dengan sebuah batu hingga pingsan. Aduh, kok jadi gini sih? Ho'oh tenan.
Di saat sudah tersadar, Samara dikejutkan dengan situasi di sekelilingnya. Di hadapannya sudah ada si Ringo beserta ibunya si Boy. Ternyata Ringo dipekerjakan di jasa pengiriman tersebut untuk memisahkan hubungannya dengan si Boy. Di sini baru terkuak asal-muasal Ringo dahulu, serta seluk-beluk tentang ibunya si Boy. Setelah mendengar semua hal itu, Samara yang merasa akan meninggal, ia meminta untuk mengirimkan pesan terakhir kepada ibunya. Akan tetapi, ia justru malah mengirim video mantap-mantapnya dengan Ringo ke istri Ringo. Lalu terlihat istri Ringo yang begitu menangis terseduh-seduh dikarenakan melihat video tersebut. Aduh, kok jadi gini guys, hooh tenan ini film. Kemudian scene berganti di rumah kediamannya ayah si Boy. Ibunya Boy beserta Ringo datang ke rumah tersebut. Kemudian ibunya Boy memperkenalkan Ringo kepada ayahnya Boy. Bahwa si Ringo inilah anak yang dulu ibunya dimantap-mantap oleh ayahnya Boy. Jadi si Ringo ini adalah anak kandung dari ayahnya si Boy itu guys. Hasil dari karya bercocok tanaman ayahnya Boy dengan ibunya si Ringo. Waduh, makin ruwet aja nih film. Umahon ulit. Pero, Tak lama kemudian, adegan dor-doran pun tak terhindari di rumah tersebut. Sampai yang tersisa hanya Ringo dan ibunya Boy. Tak lama dari itu pun, ibunya Boy ngedor juga si Ringo. Namun, Ringo juga sempat ngedor ibunya si Boy juga. Dan pada akhirnya, mereka pun tewas bersamaan. Lalu terlihat suasana seluruh isi rumah tersebut telah habis tanpa sisa. Kemudian di akhir film, adegan flashback pun muncul di mana Ringo sempat memberikan sebuah paket untuk istrinya kepada teman satu kurirnya. Saat istrinya Ringo membuka paket tersebut, ia pun tak kuasa menahan kesedihannya dan langsung menangis. Dan film kampret ini pun selesai. Hooh tenan. Istilah kata, ibarat kata dan jikalau kadang-kadang ente. Oke guys, demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga alur cerita film kali ini dapat menghibur kalian di kala gabut ya. Nah, kira-kira pesan moral apa yang dapat kita ambil dari film ini? Bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan mengklik tombol like, komen dan subscribe-nya juga. Nyalakan juga loncengnya, agar kalian dapat mengetahui video terbaru selanjutnya. Dan saya Tesun mohon diri dan sampai berjumpa di next video selanjutnya. Mara, paano ka na